Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam kajian kita setiap sore menjelang berbuka, yakni tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Untuk itu marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lahudun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ridwanullah ta'ala ajma'in wa li arwahi abaihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama ila amilin wa ila jal musannifil kutubin sannifiha wa syarihiha wa ila min ajazana ila muntaha wa ila jami'il qur'an hufadhihi wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina khususan ila mu'allifi hadzal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syarif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membawa kitab halaman 19 bab ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ats-tsalitsu utawi iki iku bab kang kaping 3 fi ikrami ahlil Qur'ani, ing dalam nerangake mulyaake ahli Qur'an, wan nahyi lan larangan, an idzaihim saking ngelarani, saking ngelaraake ahli Qur'an. Nah, jadi bab ketiga ini berisi tentang perintah untuk memuliakan ahli Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Nah, ahli Quran seperti yang sebelum-sebelumnya saya terangkan, yakni bisa orang yang hafal Al-Quran, bisa orang yang rajin membaca Al-Quran, bisa orang yang faham dan mengamalkan isi-isi Al-Quran, dan para guru-guru Al-Quran. Nah, Imam An-Nawawi menulis bab ketiga ini, dalilnya, sandarannya, kalau bahasa hukum itu sandaran hukumnya, sandaran dalilnya itu mengambil beberapa ayat dari Al-Quran. Ayat pertama yang beliau diambil sebagai sandaran, yakni surah Al-Hajj ayat ke-32 yang berbunyi, Qala Allahu azza wa jalla, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man utawi sapane wong iku yu'azzim mulyaake sapa man sya'airallahi ing pira-pira tetengere Allah, tetengere agamane Allah. Fa innaha mongko sak temene sya'airallah, mulyaake sya'airallah iku min taqwal qulub, saking ati-ati sing takwa. Nah, jadi di sini Imam An-Nawawi menafsirkan kata sya'airallah, tanda-tanda agama Allah,
atau simbol-simbol agama Allah itu yakni orang-orang yang ahli Al-Quran. Jadi orang-orang yang ahli Al-Quran itu merupakan salah satu ciri agama Allah, salah satu tanda dari agama Allah. Kemudian ayat kedua, wa qala Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa man utawi sapane wong iku yu'azzim mulyaake sapa man hurumatillah ing perkara-perkara kang dimulyakake dumateng Allah, fahuwa mongko utawi man, fahuwa mongko utawi ta'zim iku khairun luwih bagus lahu keduwe man 'inda rabbih ing dalem ngersane pangerane man. Jadi ayat kedua berbunyi, barang siapa yang memuliakan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah, maka itu lebih baik dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan Allah. Nah, jadi perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah menurut Imam An-Nawawi salah satunya adalah orang-orang yang ahli Al-Quran. Jadi orang-orang yang memuliakan orang yang ahli Al-Quran itu termasuk suatu perbuatan baik di sisi Allah. Jadi orang-orang yang memuliakan para ahli Al-Quran itu merupakan sebuah kebaikan di sisi Allah. Kemudian ayat ketiga, wa qala ta'ala, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka, rendahkanlah sayapmu, limanit taba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu, kepada orang-orang mukmin yang menjadi pengikutmu. Jadi gambaran wahfid janahaka itu kita diperintahkan untuk menghormati, merendah diri, tidak boleh sombong kepada orang-orang yang mengikuti Nabi. Jadi di sini orang-orang yang mengikuti Nabi itu salah satunya disebutkan oleh Imam An-Nawawi yakni ahli Quran. Jadi kepada orang-orang yang ahli Quran kita itu diperintahkan untuk tidak kumoluhur. Kumoluhur? Kumoluhur itu merasa lebih mulia dari mereka. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang ahli Quran. Kemudian ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi yakni larangan menyakiti mereka, yakni wa qala ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Jadi orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki wal mukminat dan mukmin perempuan bighairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukan kesalahan, faqad ihtamalu, sungguh mereka itu akan menanggung buhtanan, kebohongan, wa itsman, dan dosa mubinan yang besar. Jadi orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, khususnya di sini dalam bab ini orang-orang yang ahli Al-Qur'an, itu nanti dosanya sangat besar. Jika memang perbuatan yang mereka tuduhkan, yang mereka sakitkan kepada ahli Quran itu tidak terbukti. Jadi ketika kita menyakiti mereka tanpa ada kesalahan yang dibuat, maka orang-orang tersebut mendapatkan dosa yang besar. Itu. Jadi 4 sandaran dalil perintah untuk memuliakan para ahli Quran dan larangan untuk menyakiti mereka menurut Imam An-Nawawi. Kemudian wafil babi, dan iku ing dalam bab iki hadisun utawi hadisu Abi Mas'udin, hadis Abi Mas'ud saking Abi Mas'ud al-Ansari wa hadisu Ibni Abbas, dan hadis dari Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil babitsani, yang sudah dijelaskan pada bab kedua yang kemarin. Nah, kemudian setelah menjelaskan dalil Al-Quran, kemudian Imam An-Nawawi mengutip beberapa hadis. Salah satunya yang pertama, wa an Abi Musa al-Asy'ari, diriwayatake saking Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abi Musa al-Asy'ari,
Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sak temene iku saking kemuliaane Allah Ta'ala apa ikrama disyaibati, mulyaake wong kang duwe syaibah. Syaibah niku napa? Putih-putih teng rambut wan. Berarti orang tua, wong tua. Orang tua. Al muslimi kang muslim, secara khusus di sini muslim. Wahamilal Qur'ani, wahamilil Qur'ani, wahamilah boleh. Ada yang wahamili, ada yang wahamilah. Wahamilal Qur'ani di kitab saya wahamilah. Wahamilal Qur'ani lan apa tetengere kemuliaan Allah, wahamilal Qur'an, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Ghairul ghali, kang ora berlebihan fihi ing dalem Qur'an, wal jafi lan ora ngesampingake anhu saking Qur'an, wal jafi lan melenceng anhu saking Al-Qur'an. Wa ikrama disultani lan mulyaake wong kang duwe kekuasaan, al-muqsiti kang adil. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa huwa hale utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Pun kula terangaken, saya jelaskan di sini. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salah satu tanda-tanda dari keagungan Allah adalah tanda-tanda dari mengagungkan Allah, yakni salah satunya ada memuliakan orang-orang yang tua. Jadi orang-orang yang tua di sini disebutkan secara umum ya. Berarti semua orang tua. Orang tua semuanya saja berarti kira-kira bisa disebut orang tua itu umur 40 ke atas. Umur 40 ke atas itu bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang tua. Berarti orang yang lebih tua dari kita. Al-muslimi yang muslim. Nah, orang lain saja, orang lain yang umurnya sudah tua, umurnya sudah tua, sudah berumur, jadi sudah memasuki usia-usia senja, itu kita diperintahkan untuk menghormati. Lebih-lebih kepada orang tua sendiri. Berarti mafhumnya seperti itu. Jika orang tua secara umum saja kita diperintahkan untuk menghormati, apalagi kepada orang tua sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahamilal Qur'ani, dan orang-orang yang penghafal Al-Qur'an. Ghairul ghali, yang tidak berlebihan fihi yang dalam Qur'an, wal jafi, dan tidak jauh atau yang tidak meninggalkan Qur'annya. Nah, di sini di Indonesia itu ada istilah penghafal Qur'an itu namanya hafid ya. Hafid, yang laki-laki namanya hafidhul Qur'an, yang perempuan namanya hafidhatul Qur'an. Hafid, hafidho. Tapi istilah lain ada mengatakan hamil, hamilah. Jadi kalau hafid orang yang menjaga atau orang yang menghafalkan. Kalau hamil itu orang yang menanggung. Dikatakan hamil, makanya orang-orang ibu hamil itu orang-orang yang menanggung beban selama 9 bulan. Orang-orang yang membawa janin selama 9 bulan dikatakan hamil. Nah, hamilul Quran dikatakan hamil karena beban yang mereka bawa itu sangat berat. Al-Quran itu, menghafalkan Al-Quran itu proses yang berat. Menghafalkan saja berat, apalagi menjaganya, menjaga Al-Quran. Menghafalkan, membuat setoran itu mudah, gak terlalu sulit. Tapi menjaga agar tetap terikat di dalam hati kita, di dalam lisan kita, di dalam otak kita, itu yang sulit. Istiqomah deres itu sulit. Istiqomah deres itu sulit. Saya dulu waktu ketika S1 di pesantren itu, sampai jadwal deres itu ada absen.
ada absennya. Kalau tidak hadir, ada sanksinya. Jadi penting bagi orang-orang yang hafal Quran itu deres. Dulu ketika di Singosari, sedikit cerita, oleh almarhum Yai Musta'in Syamsuri itu santrinya tidak dianjurkan untuk puasa sunnah. Kenapa? Beliau beralasan kalau puasa sunnah engkau turut tok gak si donder deres. Jadi kalau puasa sunnah, kata beliau, arek-arek santri-santri itu kebanyakan tidur, tidak deres. Sedangkan deres itu kewajiban seorang yang menghafalkan Al-Quran. Puasanya sunnah, deresnya wajib. Jadi yang didahulukan yang wajib. Jadi yang penting untuk orang-orang yang hafal Al-Quran itu deres. Okay. Dan orang-orang yang hafal Quran ghairul ghori, yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu ya kadang meletakkan, menafsirkan ayat tidak pada tempatnya, itu berlebihan. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa berlebihan itu dalam tajwidnya berlebihan, makhrajnya berlebihan. Kadang kan ada. Jadi metode-metode yang makhrajnya itu sampai mencur-mencur itu ada. Nah, itu katanya ulama itu bisa termasuk kategori berlebihan. Wal jafi anhu, dan tidak melalaikan Qur'annya. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu nanti layak mendapatkan penghormatan. Nah, orang-orang yang tidak jauh dari Quran itu, makanya salah satu qaul mengatakan bahwa dosa orang-orang yang kemudian hafal Quran kemudian dia lupa, dia berdosa besar. Makanya di sini diwanti-wanti, menghafalkan Al-Quran kemudian dia lupa, itu dosanya besar. Nah, tapi lupa di sini dikategorikan ada dua. Lupa memang disengaja, atau memang lupa ya memang sulit. Menjaga Al-Quran itu sulit. Menjaga Quran itu sulit. Agar tetap lancar itu sulit. Diteres terus, dimurojaah terus, tapi tetap lupa. Nah, ini tidak termasuk kategori orang yang lalai dari Quran. Nah, yang deres sudah pernah hafal Quran tapi tidak gak deres belas, kemudian Qurannya hilang. Nah, itu orang-orang yang berdosa. Tapi kalau masih setiap hari deres, terus masih ada beberapa yang bulat, ada yang ngeblank ya, itu tidak termasuk kategori orang-orang yang lalai dengan Quran. Nah, itu tentang orang yang hafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa ikramadzis sultan, dan memuliakan orang-orang yang memiliki kekuasaan, pemerintahan berarti, al-muqsid yang adil. Berarti pemimpin-pemimpin yang adil itu layak mendapat penghormatan. Nah, jadi yang ada 3 orang tadi yang dianjurkan kita untuk menghormati, diperintahkan untuk menghormati, yakni yang pertama orang tua. Orang tua berarti secara umur dia sudah tua, atau bisa dimaknai orang tua kita sendiri. Kita wajib memuliakannya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran yang tidak melebihi batas dan tidak lalai dengan hafalannya. Kemudian yang ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu tergantung dari mana kinerja. Jadi kalau memang dia memang adil, insya Allah tidak diminta untuk dihormati pun pasti akan dihormati. Kalau kinerjanya bagus, selama dia menjabat ada karyanya, kemudian tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum, insya Allah secara otomatis dia akan dihormati. Kemudian satu lagi, wa an Aisyata, dari saking Aisyah radhiyallahu anha qalat, ngendika sapa Aisyah, amarona perintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annungzila ing yen to manggonake sapa kita annasa ing menungso manazilahum ing tempat-tempate
menungso. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. Qala sapa Al Hakim Abu Abdillah fi ulumil hadis ing dalam kitab ulumil hadis, huwa utawi hadis iku hadisun hadis sahihun kang sahih. Nah, yang terakhir ini dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu, katanya Aisyah, Rasulullah itu memerintahkan Aisyah atau ya kaum muslimin secara umum annungzilan nas, untuk memposisikan seseorang manazilahum sesuai derajat mereka. Sesuai apa? Posisi mereka. Jadi ya kalau yang kiai ya pantasnya ditaruh di depan. Nah, itu. Jadi sesuai porsi lah. Adil itu namanya adil. Adil itu meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Nah, ketika memang orang itu mulia, kiai, kemudian ulama, itu pasti ya derajatnya ditempatkan yang paling depan seumpama memang sebuah majelis ya. Nah, itu. Kemudian setelah kiai mungkin ustadz, ke belakang dikit, kemudian santri, terus wong-wong biasa. Jadi biar terlihat apa perbedaannya, bukan kok membeda-bedakan, bukan. Jadi biar terlihat mana yang ulama, oh itu ulamanya itu, ustadznya itu, santrinya itu, orang awamnya itu. Jadi yang orang awam bisa mengambil ilmu dari yang alim, yang kiai tadi yang ada di barisan-barisan depan. Jadi ini memposisikan manusia sesuai dengan porsinya. Kalau memang dia tidak bisa ditaruh di depannya, di belakang. Nah, bisa jadi dimaknai berilah tugas sesuai kemampuan. Jadi jangan beri tugas kepada orang-orang yang dikira tidak mampu, tugas yang sulit. Contoh, anak TK disuruh ngerjakan matematika apa yang sulit? Matematika kuantum. Insya Allah ngeheng itu otaknya. Nah, itu. Jadi adil, nggak adil. Jadi kita itu harus bersikap adil sesuai porsi. Adil itu tidak harus sama. Ya, adil itu tidak harus sama. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Lek sing SMP sangunya men. Uang sakunya 10.000, berarti yang SMA tidak boleh 10.000 karena dia lebih besar, kebutuhannya lebih banyak. Berarti 20.000. Itu namanya adil. Kalau 10.000, SMP 10.000, SMA 10.000, itu enggak adil. Jadi seakan yang mesake apa? Kasihan yang SMA. Nah, itu. Nah, jadi kita itu harus adil. Intinya harus adil. Mungkin itu dulu kajian kita untuk sore kali ini. Kesimpulannya, ya kita wajib menghormati yang tadi, 3 orang tadi, orang tua, penghafal Quran atau ahli Al-Quran, baik guru Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran dan yang lain, pokoknya ahli Al-Quran. Kemudian orang yang pemimpin yang adil. Kemudian yang hadis kedua itu letakkan sesuatu sesuai porsi. Itu. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.